yang apa saya agak lupa. Ila marartum bi riyadil jannah fartau. Ketika Anda melewati riyadul jannah, fartau. Lalu sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm wa fi riwayatin hilakul dzikri. Jadi ketika Anda melewati riyadul jannah, kebun surga, maka Anda bergabunglah kita udah cara makna butuh mangono siro. Artinya supaya Anda ikut ke sana untuk menikmati riyadul jannah. Sahabat tanya, kalau wa riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang kau kehendaki riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm. Yang saya maksudkan riyadul jannah itu adalah majalisul ilm, majelis-majelis yang di situ dikaji sebuah ilmu. Ilmu apa? Ini ya mungkin setiap ulama punya penafsiran yang lain. Imam Al-Qurtubi mengartikan ilmi itu adalah al-ilmu bil halal wal haram. Ilmu yang untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Tapi Imam Ghazali itu agak lain, tapi juga sebetulnya hampir sama. Kata Imam Ghazali, al-ilmu wa al-ilmu billahi ta'ala, al-ilmu bi sifati wa bi af'ali. Jadi ilmu untuk makrifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu mengetahui sifat-sifat Allah, ilmu untuk mengetahui af'alillah ta'ala. Memang Imam Al-Ghazali kan condongnya kepada maqamul ma'rifat atau tasawuf. Maka dia mengartikan ilmu kayak ilmu billahi ta'ala. Kalau Imam Imam Al-Qurtubi ini dia mengatakan al-ilmu bil halal wal haram. Ini sangat penting dalam kehidupan kita hidup di tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sebab ketika kita sudah terjun di masyarakat, mau tidak mau kita dihadapkan dengan masyarakat yang macam-macam. Di dalam kita muamalah misalnya, ini kan karena orang awam mungkin dia melakukan muamalatin fasidatin, maka kita perlu mengkaji mahwal halal wa mahwal haram. Sebab halal dan haram ini mempunyai dampak yang sangat terhadap kehidupan kita. Kalau sampai kita ini tidak tahu al-halal wal haram, terus kita cari wong wal kedua sembarang buntal, ini akan bahaya. Kalau kita ini tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, lalu kita terjerumus kepada makanan-makanan yang haram. Ini akan punya pengaruh yang sangat negatif terhadap kita sendiri. Rasulullah dalam sebuah hadis dawuh, lahmun nabata min haramin fannaru awla. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka daging itu lebih berhak untuk mengantarkan orang itu ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya makanan haram. Artinya kalau makanan itu kita makan, maka sari makanan itu akan menjadi darah dan menjadi darah. Kata Rasulullah, lahmun nabata min haramin fannaru. Kenapa seperti itu? Sebab dalam
uraian hadis itu dikatakan bahwa ketika orang itu sudah berani makan makanan yang haram, maka makanan yang haram itu akan menjadikan sabab orang itu sulit untuk diajak melakukan taatillah. Dia akan lebih mudah untuk diajak melakukan maksiatillah. Ini kenapa Rasulullah mengatakan benaru awal. Kalau daging itu tumbuh dari makanan yang haram, maka lebih berat untuk masuk neraka. Sebab itu pengaruhnya ketika makanan haram itu kita makan, maka menjadikan hati kita itu mahjub, peteng, sulit untuk diingatkan, sulit untuk diajak melakukan kebaikan, sehingga dengan tidak maunya melakukan taatillah inilah yang akan menjadikan daging itu mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya kalau kita lihat di dalam kutub tasawuf, beliau para al-arif billah itu sangat berhati-hati di dalam masalah makanan, di atas kehati-hatian beliau terhadap an-najasah. Karena apa? Itu karena bahayanya makanan-makanan yang tidak bersih itu akan mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang ini mungkin akan terbalik. Kadang dia itu sangat hati-hati di dalam masalah najasa sampai kadang was-was. Tapi di dalam makanan ini terkadang agak ceroboh. Kadang itu sisi uli mari do ubu. Apa besar dan wae kancane disuarah uli mari do ubu. Ini kita terlalu gegabah. Berko ridho seseorang itu tidak bisa kita ukur. Nek sidik ridho belum tentu. Kadang barang sidik nek pancen duwine mung iku kok dijipur padahal gelane gak karuan. Maka kita jangan dengan mudah ulima ridho cara pesantren yang seperti itu. Sebab ridho seseorang itu tidak bisa kita ukur dengan badannya sendiri. Jadi inilah ulama zaman awal. Sampai pernah diceritakan dalam sebuah hadis ketika Sayyidina Hasan Abu Husain itu mengambil tamur sedekah, sudah dimasukkan ke mulut, ini diambil oleh Rasulullah karena hadun Nabi tidak boleh memakan as-sadaqah al-wajibah. Dan banyak sekali cerita-cerita para sahabat di dalam kehati-hatian beliau. Kalau orang sekarang yaitu naik najis kadang hati-hati sampai kadang was-was, tapi kadang di dalam masalah makanan itu ceroboh. Jadi makanan itu kalau tidak bersih atau haram itu sangat negatif pengaruhnya di hati kita. Maka nuwun sewu nek segini fokus pada korupsi itu biasanya mari ini kok angel. Berapa ya? Karena sudah kemasukan makanan yang haram, mungkin sudah hatinya ternodai dengan noda hitam makanan-makanan yang haram. Belum lagi kalau kita tingkatkan bahwa makanan-makanan itu di antara sari makanan itu akan menjadi sperma. Yang mana sperma itu adalah merupakan cikal bakal anak yang kita lahirkan. Maka kita harus hati-hati di dalam
mencarikan nafkah untuk keluarga kita. Sebab kalau yang kita makan itu haram dan itu sarinya jadi daging dan termasuk dari jadi sperma, dan sperma itu menjadi anak yang kita lahirkan. Lalu apa pengaruh sperma yang terjadi dari sari makanan yang haram ini? Ini akan menjadikan anak kita itu sulit untuk kita arahkan. Jadi mulai dua anak kok jablek, itu sebaiknya kita introspeksi. Cukup anaknya sing disalahno. Jadi kenakalan anak itu mungkin muncul dari kenakalan orang tua. Kurang bertanggung jawab di dalam mencari nafkah untuk keluarga. Jadi tidak aneh kalau semakin hari ini kenakalan remaja itu semakin meningkat. Itu ya mungkin karena kenakalan orang tua yang tidak hati-hati di dalam memberikan nafkah keluarga. Kadang orang-orang yang frustasi kan rasanya boleh sing halal boleh haram angel. Ini kadang ya mungkin pegel ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau usaha barang sing halal masih banyak. Allah menjadikan kita manusia dan Allah akan memberikan rezeki. Kalau kita mau usaha, insya Allah yang halal itu masih banyak. Jadi jangan sampai kita sebagaimana orang yang frustasi, rasa boleh halal, boleh haram, angel. Ini kita harus berpikir. Jadi siapapun akan mengharapkan punya anak yang soleh, punya anak yang birrul walidain. Tapi harapan-harapan itu kalau tidak didukung dengan perilaku kita sendiri, maka harapan itu akan menjadi pupus. Jadi untuk mencetak generasi muda, untuk menjadi generasi yang baik, itu tidak cukup kita hanya mengandalkan pendidikan. Toko pesantren misalnya, ya memang itu kita perlu, sebab lingkungan itu juga akan berpengaruh. Tapi akan lebih penting biji yang kita tanam ini harus dari biji yang unggul. Artinya sperma ini harus benar-benar dari sari makanan yang halal. Itu insya Allah ketika menjadi anak itu akan mudah kita didik. Nek nutfah itu sudah nutfatun minta min muharramin di pondok nggih pondok jadi santri paling dablek ditakzir bolak-balik menter. Itu mungkin bisa juga salah legal karena bahan-bahan yang mau dicetak itu bahan-bahan yang tidak bersih. Jadi kalau kita itu membuat sesuatu bahan ini tidak bagus, ya ketika jadi barang itu barangnya tidak berkualitas. Jadi memang bahan utama itu perlu kita siapkan sebaik mungkin, kita cetak, insya Allah menjadi barang yang bagus. Jadi bahan sirkus gak pakai bener, nanti jadi barang ya barangnya tidak begitu normal. Sebagaimana kalau kita di pesantren, jadi Al-Qiyas Al-Mantiki itu kan harus dibuat dari muqaddimatin yaqiniyatin. Fa'jaluhal burhanu ma'ulifa min muqaddimatin bil yaqini taktarin.
Jadi hujjatin akliyatin itu yang paling bagus adalah Al-Quran, yaitu Al-Qiyas Al-Aql. Itu harus dibuat dari muqaddimatil yakiniyah. Kalau ada muqaddimah yang tidak bagus, maka natijahnya pun akan bisa salah. Begitupun ketika kita itu mencipta anak, kok bahan bakunya masih tidak batik benar, nanti jadi anak ya juga anak yang tidak batik benar. Inilah sebabnya orang-orang zaman awal itu sangat berhati-hati di dalam masalah makanan, di atas kehati-hatian beliau di dalam masalah najasa.